Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayamun, akan muncul hari demi hari yang buruk. Ciri-cirinya apa? 3 juga kata Rasulullah. Yurfa'u fiha al-ilmu, itu yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wa yanzilu fiha al-jahlu, banyak turunnya kejahiliahan di mana-mana. Dan yang ketiga, wa yaksuru fiha al-harju, banyak al-haraj di mana-mana. Kita bahas satu-satu. Ya, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Apakah dengan dicabutnya ilmu ini maksudnya sehingga para orang-orang di dunia ini tidak ada yang punya ilmu? Ngadak-ngadak orang tidak bisa ngitung, ya, ngadak-ngadak orang tidak punya pengetahuan tentang kehidupan? Tidak, bukan. Tapi saya melihat dicabutnya berkah dari ilmu itu sendiri. Apa fungsi ilmu? Ilmu berfungsi untuk membuat orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak faham menjadi faham, dari tidak bisa menjadi bisa, bahkan dari susah menjadi senang, dari menderita menjadi bahagia. Itu fungsi ilmu kan? Nah, faktanya Bapak Ibu sekalian, berapa banyak sarjana di wisuda setiap tahunnya ini? Setahun itu kira-kira, atau sekali wisuda berapa banyak sarjana yang di wisuda? S1, S2. Bahkan banyak profesor, tidak sedikit profesor yang dikukuhkan dalam spesifik bidang mereka masing-masing. Kaya kita dengan perbedaan para ilmuwan, tapi faktanya bangsa kita makin sejahtera tidak? Idealnya makin banyak polisi, harusnya makin aman bangsa ini. Sekarang polisi banyak di mana-mana, makin aman tidak bangsa kita? Ini mungkin isyarat Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, Inna Allaha la yarfa'ul ilma minad dunya irtifan atau intizaan mubasyarah. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari muka bumi langsung dicabut begitu saja hingga kita tidak mengenal ilmu. Tidak. Lakinna Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dari dunia ini, dari bumi ini, dengan diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama yang lurus diwafatkan, atau ada yang dibunuh karakternya, disebut teroris dan sebagainya, padahal dia lurus Quran Sunnah dan gak pernah bahkan dia berkontribusi membangun negara. Udah gitu ada yang dibacok lagi, ada yang dipukul sampai meninggal dunia. Sudah terjadi belum ilmu diangkat dari muka bumi? Sudah. Maka jika ulama-ulama yang lurus dibunuh karakternya, bahkan dibunuhnya, nyawanya direnggut, ya, andaikan ada Nabi dan Rasul, mungkin para Nabi dan Rasul yang dibunuh. Tapi kusabab gak ada Nabi dan Rasul, yang ada pewarisnya para ulama-ulama yang dibunuh. Rasulin, jangan salah, ini proyek konspirasi dunia. Sudah ada proyek besar, maka untuk mengalihkan isu ini, maka ini cover story, ya. Ini siasat siapa lagi kalau bukan mereka, invisible hand, Zionis Yahudi. Mereka punya agenda besar. Nah, nggak boleh ada yang menghalangi agenda besar ini. Namun agenda besar ini sudah dibuka terang-terangan oleh Donald Trump. Inilah agenda besar, inilah final dari Zionisme internasional. Berdirinya sinagogi Yahudi di atas Masjidil Aqsa. Ya, kan itu puncak gerakan Zionis. Zionisme itu adalah kembalinya Zionis Yahudi ke Bukit Zion, kembalinya bangsa Yahudi ke Bukit Zion. Ya, kenapa harus ke Bukit Zion? Karena the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera turun di Bukit Zion. Karena milenium ketiga ini harusnya singgasana Tuhan berdiri bagi mereka di tanah Syam, Palestina. Tapi sampai sekarang sudah 300 terowongan dibuat, gempa sudah diuji cobakan, kok nggak hancur-hancur tuh Masjidil Aqsa? Mereka tidak tahu kan Masjidil Aqsa ini dihalangi, dijaga oleh para malaikat. Nah, ini endingnya. Nah, agar dunia tidak konsen ke sana, bikin rame dengan urusan rumah tangga negara masing-masing. Ya, kasus pelecehan Al-Quran lah, penistaan Islam lah, penistaan ulama lah. Sekarang apa lagi? Pembunuhan para ulama. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, ketika ulama-ulama yang lurus ditangkap, dibunuh, ya, hilang dari muka bumi, maka ulama-ulama yang ada yang kayak gimana? Ulama-ulama yahduna bi ghairi hadi wastanuna bi ghairi sunnati. Nah, itu ulama yang muncul. Mereka memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku, dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku.
Sudah banyak kan ulama model kayak gini, ulama-ulama yang selebritis. Bedakan antara ulama yang lurus dengan ulama yang miring. Kalau ulama yang lurus contohnya siapa? Saya. Amin. Kalau yang tidak lurus contohnya, kalau zaman Rasul ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Kalau zaman sekarang ada Abu Janda. Nah, itulah contohnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, wa yaksuru fiha al-harju. Ketika ilmu diangkat, kejahilian muncul di mana-mana. Maka yang ketiga, al-haraj di mana-mana. Para sahabat bertanya, "Wa ma huwal harju ya Rasulullah?" Apakah al-haraj itu ya Rasulullah? Al-harju huwa al-qatslu al-qatslu. Al-haraj adalah pembantaian. Negeri Islam mana yang belum dibantai? Suriah? Sudah? Palestina, Irak, Afghanistan, Mesir, Yaman, sudah. Berarti 3 indikator kita berada di pintu gerbang kiamat sudah terjadi, dan itu dalam skala hari. Ya, paradigmanya hari, bukan lagi tahun. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ada satu penjelasan menarik. Satu hari Rasulullah SAW ketika berada bersama para sahabat, ya, Umar bin Khattab ada di tengah-tengah para sahabat. Itala alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, kata Rasulullah. Usyadidu bayadis, siap putih cemerlang pakaiannya. Tiba-tiba duduk di hadapan Rasulullah, menyentuhkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW. Wa yadau yadahi ala fahzai Nabi SAW. Beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Wa huwa yaqul, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, akhbirni anil iman." Wahai Rasulullah, ceritakan padaku apa itu iman. Nah, dijawab dengan rukun iman oleh Rasulullah. Antumina billah wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir wa bi qadrihi khairi wa syarri. Dijawab rukun iman yang 6. Sodakta, benarlah engkau. Wis, Umar kaget. Nah itu, engkau nanya tapi nggak bener kan? Tes ya maka Rasulullah. Nanya lagi tentang Islam, beritakan kepadaku apa itu Islam. Diceritakan juga sama. Anta syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salata wa tasuma Ramadan wa tutiyaz zakata wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Idza istata'ta ilaihi sabila. Sodakta, benarlah engkau. Ya, makin kaget para sahabat. Ajibna lahu, heran kami kepada dia. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya dan membenarkannya. Yang ketiga, apa itu ihsan? Dijawab ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah Allah melihat engkau, tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Nah, yang keempat, dia bertanya, mata taqumus sa'ah? Kapan kiamat terjadi? Di situ Rasulullah tersenyum. Mal mas'ulu bi alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama nggak tahu, Mas Bro.